Namaku Laila. Aku tumbuh di sebuah desa kecil yang bahkan tak ada di peta. Jika malam datang, hanya ada suara jangkrik dan kelap-kelip lampu minyak. Rumahku berdinding kayu yang sudah reot. Atap sengnya berkarat dan bocor kalau hujan. Tapi lebih dari itu, yang paling menyesakan bukanlah sempitnya ruang tidur atau nasi garam yang sering jadi menu malam, melainkan tatapan ayah yang penuh rasa bersalah setiap kali kami tak bisa bayar uang sekolah. Aku anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahku petani serabutan. Ibuku mencuci baju tetangga dari pagi sampai sore. Saat kecil, aku sering mengintip ibu dari balik jendela rumah orang kaya, melihat tangannya yang sudah keriput mengucek pakaian sampai kulitnya pecah. Tapi ibu tak pernah mengeluh, hanya senyum. Senyum yang membuatku ingin suatu hari membawanya keluar dari kesulitan. Tapi harapan tinggal harapan. Sampai satu malam, aku mendengar percakapan pelan antara ibu dan ayah. Kalau Laila keluar negeri, mungkin bisa bantu kita, kata ibu sambil menunduk. Ayah hanya diam, tapi tangannya mengepal. Aku tahu ia sedang menahan rasa gagal. Keesokan paginya, aku mengangguk pelan di hadapan mereka. Aku akan jadi TKW, Bu. Ibu langsung menangis, bukan karena tak rela, tapi karena tahu inilah satu-satunya jalan. Di malam sebelum keberangkatanku, ia menyuapiku untuk terakhir kali, seperti saat aku kecil. Tangannya gemetar. Nak, katanya lirih. Di sana nanti jangan tinggalkan salat, jangan tergoda uang. Kita memang miskin, tapi jangan miskin harga diri. Kalimat itu menancap di dadaku seperti paku yang ditanam dengan air mata. Hari keberangkatan tiba. Untuk pertama kalinya aku naik pesawat. Bandara itu bising, besar, dan asing. Aku hanya bisa menggenggam boarding pass seperti anak kecil menggenggam mainan. Di dalam pesawat, aku duduk dekat jendela, melihat awan mengambang seperti kapas. Apakah hidupku juga akan mengambang seperti ini? Batinku. Sesampainya di Afrika, panasnya menusuk, tapi bukan itu yang membuatku takut. Aku tak mengerti bahasanya. Tak kenal siapa-siapa. Aku hanya tahu 2 kata. Yes, dan sorry. Tapi seorang TKW tak butuh banyak kata. Kami bicara lewat kerja. Aku diantar ke rumah majikanku. Seorang pria tinggi besar bernama Tuan Mateus. Kulitnya gelap, suaranya berat, dan sorot matanya tajam seperti ingin mengupas siapa aku. Rumahnya seperti istana, tangga marmer, kolam ikan dalam ruangan, dan lampu gantung yang lebih besar dari kamarku di desa. Tapi dingin. Bukan karena AC, tapi karena tak ada yang menyapaku. Malam pertama di sana, aku tidur di kamar kecil dengan dinding putih kosong. Aku keluarkan foto ibu dari dompetku, menciumnya pelan, lalu berdoa dalam diam. Ya Allah, jangan biarkan aku pulang dengan tangan kosong. Jadikan ini awal dari hidup yang tak membuatku malu saat kembali. Dan disitulah, kisah ini dimulai. Pagi pertama di rumah Tuan Mateus terasa seperti bangun di tempat asing yang menolak keberadaanmu. Dinding rumahnya bersih dan mengilap, lantai mengkilap seperti cermin, dan setiap benda memiliki tempatnya sendiri, tapi tak ada satupun yang menyapa. Bahkan udara pun terasa kaku. Aku bangun sebelum fajar. Masih gelap. Tapi aku sudah membuka jendela kecil kamarku dan menyelipkan sehelai doa ke langit yang masih biru kelam. Ya Allah, kuatkan aku hari ini. Tanganku mulai bekerja, menyapu koridor panjang, membersihkan debu di perabot-perabot mewah, lalu menuju dapur besar tempat kulihat banyak alat yang belum pernah ku tahu cara pakainya. Sarapan harus siap jam 7. Roti hangat, telur rebus setengah matang, kopi hitam 2 sendok, dan segelas jus jeruk tanpa gula. Semuanya harus disusun rapi di nampan. Bahkan posisi sendok tak boleh miring sedikit pun. Sekali aku salah meletakkan piring kecil, pandangan Tuan Mateus menusuk seperti pisau. Ia tak bicara. Ia hanya menatap. Tapi tatapan itu lebih dingin dari makian. Aku sempat gemetar saat pertama kali menyajikan teh di ruang tamu. Tanganku nyaris menumpahkan cairan hangat itu. Tapi aku segera menunduk, berkata pelan, "Sorry, Sir," dan mundur 3 langkah seperti yang diajarkan di pelatihan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk tipis dan membalikan badan.
Rasanya seperti lolos dari harimau lapar. Dua anaknya, Raisa dan Jonah, berbeda. Awalnya takut padaku, tapi saat aku iseng membacakan cerita rakyat Jawa dengan logatku yang lucu, mereka mulai tertawa. Raisa bahkan memelukku saat aku menyiapkan bekalnya. "Mama Laila," katanya pelan. Aku tersenyum. Mungkin ini satu-satunya kehangatan yang kutemukan di rumah seluas ini. Tapi malam-malam tetap sunyi. Saat semua tertidur, aku duduk di lantai dekat jendela, memandangi bulan yang terasa lebih jauh dari biasanya. Di tanganku, foto ibu mulai usang karena terlalu sering kuseka. Aku tak menangis lantang. Aku hanya meneteskan air mata seperti meneteskan garam ke luka yang tak terlihat. Hari berganti minggu. Aku mulai hafal ritme rumah ini. Pukul 5 bangun, pukul 7 sarapan siap, pukul 9 taman sudah bersih, pukul 13 cucian selesai, dan malam hari aku menyiapkan makan malam dengan aturan ketat. Tak boleh ada bumbu berlebih, tak boleh ada remah roti di meja, dan piring harus berwarna putih polos. Suatu hari, aku hampir diusir karena sup ayam yang kutuang terlalu penuh hingga menetes ketaplak. Aku panik. Lututku lemas. Aku langsung bersujud di hadapannya, meminta maaf, berkata, "Saya janji tidak akan mengulang, Sir. Tolong jangan pulangkan saya." Anehnya, Tuan Mateus tidak berkata sepatah pun. Ia hanya menatapku lama, lalu berjalan pergi. Tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada makian, tidak ada ancaman, tapi juga tidak ada ampunan. Hanya diam. Diam yang membuatku semakin gelisah. Aku mulai sadar, rumah ini seperti museum. Indah, tapi tak berjiwa. Semua benda rapi, tapi tak satu pun bernyawa. Anak-anak tertawa, tapi sering sendirian. Dan tuannya, seperti hidup di balik dinding tak terlihat, memandang, mengawasi, tapi tak pernah benar-benar hadir. Namun aku tetap bekerja. Aku tetap menunduk. Karena aku tahu, satu-satunya yang kupunya di negeri asing ini adalah kehormatan dan kejujuran. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku ingin pulang suatu hari nanti, dengan kepala tegak. Dan yang tidak kutahu waktu itu adalah, semua langkah diamku sedang diam-diam membangunkan sesuatu dalam hati pria yang tak pernah kulihat tersenyum. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari itu seperti hari-hari lainnya. Matahari Afrika membakar halaman rumah. Burung-burung liar berteriak di pepohonan tinggi. Dan aku menyapu ruang tamu yang tak pernah berdebu tapi selalu harus bersih. Tidak ada yang istimewa. Sampai aku menunduk ke bawah sofa besar yang biasa dipakai Tuan Mateus membaca. Tangan kananku menyentuh sesuatu yang tak biasa. Kulit, dingin, dan tebal. Sebuah dompet. Aku menariknya pelan. Dompet pria, berwarna hitam elegan, dengan lambang perusahaan di sudutnya. Saat kubuka, jantungku nyaris berhenti. Uang, banyak. Dolar-dolar berderet rapi. Di sampingnya, kartu-kartu berwarna emas dan platinum, dokumen penting, dan sebuah kartu akses bank dengan nama lengkap majikanku tercetak di atasnya. Bahkan ada sertifikat saham, dokumen yang mungkin setara dengan harta satu kampungku digabung jadi satu. Tanganku gemetar. Otakku berperang. Tak ada yang tahu kalau aku ambil satu lembar. Kata suara kecil dalam benakku. Ini rezeki. Ganti dari kerja kerasmu. Tapi bayangan wajah ibu menampar pikiranku. Kalimatnya terngiang, tegas dan lembut sekaligus. Jangan pernah bawa pulang uang haram. Kita miskin. Iya. Tapi kita punya harga. Aku berdiri. Napasku berat. Tapi langkahku mantap. Aku menuju ruang kerja Tuan Mateus dan mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Aku buka pintunya sedikit. Ia sedang berdiri membelakangi jendela, membaca dokumen. Eser. Suaraku nyaris hilang. Ia menoleh. Aku mengulurkan dompet itu tanpa sepatah kata. Ia menatapku tajam. Lama. Seakan menelisik isi jiwaku. Lalu ia mengambil dompetnya. Tanpa ekspresi, tanpa ucapan. Ia hanya membalikan badan dan kembali ke mejanya. Aku keluar. Pintu tertutup perlahan di belakangku. Aku berjalan kembali ke kamar. Tidak ada terima kasih. Tidak ada pujian.
Tapi malam itu aku tidur dengan tenang. Bahkan sangat tenang. Karena aku tahu, aku telah memenangkan sesuatu yang lebih besar dari uang, pertarungan melawan diriku sendiri. Esok harinya, aku dipanggil ke ruang kerja. Hatiku langsung dingin. Jangan-jangan ia pikir aku menyentuh sesuatu. Atau, jangan-jangan ada kamera tersembunyi dan ia menguji kejujuranku? Ruang itu masih sama sunyinya. Tapi hari itu, Tuan Mattheus duduk tidak seperti biasa. Ia tidak menyuruhku duduk, tapi menatapku dalam-dalam. Kamu tahu, katanya dengan suara pelan namun tajam, berapa banyak pekerja yang pernah kupecat karena mencuri? Aku diam. Menunduk. Kamu bahkan tidak menyentuh 1 sen pun dari dompetku. Kenapa? Aku angkat wajahku perlahan. Menelan ludah. Lalu berkata dengan suara paling jujur yang bisa kuucapkan. Karena saya bekerja di sini bukan untuk mengambil yang bukan milik saya. Saya hanya ingin bantu keluarga saya. Ia diam. Matanya tetap padaku. Tapi kini berbeda. Ada sesuatu di sana. Entah rasa hormat. Atau mungkin rasa kagum yang belum ia sadari sendiri. Kamu bisa kembali bekerja. Katanya akhirnya. Kalimat itu sederhana. Tapi bagi seorang pembantu yang hidup di negeri orang tanpa perlindungan apapun, kalimat itu seperti tiket pulang, seperti pelukan tak langsung, seperti pintu yang terbuka menuju kemungkinan baru. Sejak hari itu, rumah itu tak lagi sama. Tuan Mattheus mulai menyapaku. Kadang menanyakan kabarku. Kadang menyempatkan berkata, "Terima kasih." Untuk orang lain mungkin hal kecil. Tapi bagiku, itu seperti tetes hujan di musim kemarau. Dan aku mulai sadar, diam-diam, seseorang sedang memperhatikanku lebih dari sekadar pembantu rumah tangga. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Tidak besar, tidak mencolok, tapi cukup terasa di antara jeda-jeda kehidupan yang selama ini sunyi. Tuan Mattheus, pria yang dulu hanya bicara soal jadwal dan pekerjaan, mulai melontarkan pertanyaan sederhana saat aku lewat. Sudah makan? Atau, kamu tampak lelah hari ini? Hal-hal kecil, tapi bagiku yang selama ini nyaris tak dianggap. Itu seperti lampu kecil yang mulai menyala di koridor gelap. Namun aku tak mau berharap. Bagiku, tugas tetaplah tugas. Aku bangun sebelum subuh, seperti biasa. Menyiapkan sarapan, menyapu taman, menjemur pakaian anak-anak. Hidupku bergerak dalam pola yang sama, rutin, disiplin, dan diam. Tapi diam itu kini terasa berbeda. Lebih hangat. Sampai malam itu datang. Malam yang mengubah segalanya. Aku sedang memasak makan malam ketika terdengar suara langkah kecil berlari panik. Raisa, anak perempuan Tuan Mattheus, masuk dapur sambil menangis dan menyentuh pipinya yang panas. Aku letakkan sendok dan langsung menyentuh dahinya. Panas. Sangat panas. Tubuh kecil itu menggigil. Aku tak berpikir panjang. Tak menunggu izin. Aku segera menyelimuti tubuhnya, membawanya keluar rumah, dan memanggil sopir untuk mengantar ke rumah sakit. Dalam mobil, aku mendekap Raisa erat-erat, mencoba menyerap panas tubuhnya dengan peluhku sendiri. Di dalam benak, hanya satu hal yang berkecamuk. Anak ini harus selamat. Titik. Kami tiba di UGD. Dokter segera menangani. Aku duduk di tepi ranjang sambil memegang tangannya yang kecil, berdoa dalam diam. Beberapa saat kemudian, langkah tergesa masuk ruangan, Tuan Mattheus. Nafasnya masih tersengal. Matanya menatap ke arah anaknya, lalu ke arahku. Tapi ia tidak marah. Tidak teriak. Tidak bertanya kenapa aku membawa anaknya tanpa izin. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Matanya tak lepas dariku. Lalu menunduk perlahan. Ada yang pecah di balik ketegasannya malam itu. Tapi bukan amarah. Sesuatu yang lebih rapuh. Mungkin. Rasa terima kasih? Setelah pulang dari rumah sakit, aku pikir malam itu akan berakhir biasa. Tapi belum sempat aku masuk kamar. Salah satu pengawal memanggilku. Miss ingin bicara. Sekarang. Aku diam. Jantungku berdetak cepat. Ruang kerjanya sunyi. Bau kayu tua dan parfum maskulin tercium di udara. Lampu meja menyala redup.
bayangan pria itu duduk di balik meja. Ia tak mengenakan jas kali ini. Hanya kemeja putih yang digulung separuh lengan. Wajahnya lebih tenang, tapi sorot matanya tajam, seperti ingin menyampaikan sesuatu yang tak mudah. "Kamu tidak menunggu perintah," katanya pelan. "Tapi kamu menyelamatkan anakku." Aku menunduk. Tak tahu harus menjawab apa. "Terima kasih." Dua kata itu menghantam dadaku seperti palu, bukan karena sakit, tapi karena selama ini aku tak pernah mendengarnya dari pria itu. Dan kini, keluar dari mulutnya dengan ketulusan yang tidak bisa disangkal. Sejak malam itu, perhatiannya semakin nyata. Ia mulai menanyakan kabar ibuku. Bertanya bagaimana aku bisa sampai di Afrika. Bahkan saat aku mengembalikan sisa uang belanja tanpa satupun koin kurang, ia menatapku dan berkata, "Di dunia ini, kejujuran itu harta paling mahal. Tapi kamu memilikinya sejak hari pertama." Aku terdiam. Di saat orang lain melihatku hanya sebagai pembantu, seseorang mulai melihatku sebagai manusia. Dan lebih dari itu, sebagai perempuan yang layak dihormati. Tapi aku tidak tahu, semua itu hanyalah permulaan. Karena di balik sikapnya yang mulai melunak, diam-diam, sebuah keputusan besar sedang tumbuh di dalam hati seorang pria yang dulu kupikir tak bisa mencintai siapapun. Sore itu matahari Afrika tenggelam pelan di balik pepohonan akasia. Cahaya emasnya menari di lantai marmer rumah Tuan Matthews, seperti tahu bahwa sesuatu sedang bersiap mengubah hidup seseorang. Aku sedang membersihkan taman belakang. Daun-daun kering berjatuhan. Anak-anak berlari kecil sambil tertawa. Suara mereka seperti musik lembut di sela kesunyian pikiranku. 3 tahun sudah aku bekerja di rumah ini. Rasanya cepat dan lambat sekaligus. Aku tahu setiap sudut rumah, setiap ritme emosi penghuninya. Dan kini, aku mulai merasa bukan sekadar pembantu. Raisa dan Jonah memanggilku, "Mama Laila." Bukan karena disuruh, tapi karena entah sejak kapan mereka melihatku sebagai bagian dari keluarga. Tuan Matthews pun mulai berbeda. Ia bukan lagi pria dingin yang mengukur gerak-geriku. Ia mulai mempercayakan lebih dari sekadar urusan rumah, mulai dari kebutuhan anak-anak, pengelolaan dapur, hingga pertemuan dengan pemasok barang lokal. Tapi malam itu, segalanya berubah. Setelah makan malam, anak-anak sudah tidur, dan aku baru saja hendak kembali ke kamar ketika seorang pengawal mendatangiku. "Miss ingin bertemu di ruang kerja." Sekarang, jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku menelan ludah. Ada rasa gelisah yang tidak bisa kujelaskan. Seperti sebelum badai, tapi juga seperti sebelum sesuatu yang indah. Campur aduk. Aku mengetuk pintu perlahan. Dari dalam terdengar suara yang kukenal dengan baik. "Masuk." Ruang kerja itu temaram. Hanya satu lampu meja yang menyala, menciptakan bayangan hangat di sekitar wajahnya. Tuan Matthews duduk, mengenakan jas berwarna gelap, tapi tak ada keangkuhan dalam posturnya malam itu. Justru, ada ketegangan yang sangat manusiawi. "Duduklah, Laila," katanya. Tangannya menunjuk kursi di depannya. Aku duduk pelan. Menunduk. Tak ada kata-kata keluar. Ia diam beberapa detik, seperti sedang menyusun keberanian. Lalu, dengan napas panjang ia mulai bicara. "Aku sudah lama memperhatikan cara kerjamu. Kamu berbeda dari semua orang yang pernah bekerja denganku. Kamu tak hanya jujur, kamu membuat rumah ini hidup." Kata-katanya berhenti di tenggorokanku. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi sebelum aku sempat berpikir, ia mencondongkan tubuh ke depan dan mengucapkan kalimat yang membuat seluruh dunia seolah berhenti berputar. "Aku ingin menikahimu, Laila." Detik itu juga, seluruh tubuhku membeku. Mata membelalak. Mulut terbuka tapi tak bersuara. Aku mengira aku salah dengar. Tapi tidak. Tatapan matanya jelas, tenang, dan penuh ketulusan. "Maaf, Pak, saya ini cuma TKW." Suaraku gemetar, lirih, nyaris seperti bisikan putus asa. Namun ia berdiri perlahan, berjalan ke lemari kayu besar di sudut ruangan, mengambil sebuah kotak kecil, dan meletakkannya di hadapanku. Kotak itu terbuka. Di dalamnya,
Sebuah kalung emas murni berkilau, dengan liontin kecil bertuliskan namaku, Laila. Tapi ia belum selesai. Ia mengambil satu map dokumen, meletakkannya di atas meja, dan membukanya. Di sana, selembar kertas dengan angka yang tak pernah berani kubayangkan bahkan dalam mimpi terliarku. 500 juta naira, setara 75 miliar rupiah. Tertulis sebagai mahar pernikahan. Aku tidak ingin kamu merasa kecil, Laila, katanya. Ini bukan tentang siapa kamu dulu. Ini tentang siapa kamu sekarang, di mataku. Tangisku pecah seketika. Tubuhku gemetar hebat. Aku tak bisa berkata-kata. Uang itu bukan yang membuatku terisak, tapi keberanian pria itu mengangkatku dengan cara yang paling terhormat yang pernah kulihat seumur hidupku. Aku menggeleng pelan. Saya tidak bisa jawab sekarang, Pak. Saya harus bicara dulu pada Tuhan saya. Tuan Matius tersenyum kecil. Ambillah waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku akan menunggumu. Malam itu, aku bersujud dalam diam di atas sajadah kecilku. Air mataku membasahi lantai. Aku tak tahu apakah ini ujian atau karunia. Tapi satu hal yang pasti, hati kecilku berkata, ini bukan tentang uang. Ini tentang amanah. Dan mungkin, ini tentang cinta. 3 hari penuh aku habiskan dalam diam. Sujud panjang, doa yang tertahan di dada, dan tangis yang nyaris tak pernah reda. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena aku ingin memastikan bahwa langkah yang kuambil adalah jalan yang direstui langit, bukan hanya rayuan bumi. Dan akhirnya, dengan mata sembab dan dada yang tetap bergetar, aku melangkah kembali ke ruang kerja yang dulu menjadi saksi perubahan nasibku. Tuan Matius berdiri saat aku masuk, menatapku tanpa tekanan, tapi dengan harap yang tak bisa ia sembunyikan. Saya siap, kataku lirih. Jika Bapak sungguh-sungguh ingin menikah, saya terima. Karena saya percaya ini bukan tentang harta. Ini tentang kepercayaan. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi senyum yang muncul di wajahnya seperti musim semi yang datang setelah hujan bertahun-tahun. Dan hari-hari setelahnya berubah seperti dongeng yang tak pernah kuanggap milikku. Pernikahan kami diumumkan secara resmi. Undangan menyebar tidak hanya ke kalangan bisnis, tapi juga ke tokoh masyarakat dan bahkan beberapa figur internasional. Media lokal berebut informasi. TKW Indonesia dinikahi pengusaha Afrika dengan mahar 75 miliar rupiah. Judul itu muncul di koran, layar TV, bahkan viral di media sosial. Aku tidak terbiasa dengan sorotan. Gaun pengantinku dipesan khusus. Perpaduan kain khas Afrika dengan batik Solo, simbol dua dunia yang akhirnya bersatu dalam restu. Saat pertama kali mencobanya, aku nyaris menangis. Gaun itu terlalu mewah untuk tubuh yang selama ini terbiasa dibalut daster dan apron dapur. Tapi hari itu, saat aku melangkah menuju pelaminan, semua keraguan hilang. Musik mengalun pelan. Karpet merah terhampar. Dan di ujung altar kecil itu, berdiri Tuan Matius dengan tatapan yang membuat dunia di sekelilingku lenyap. Di sana, di hadapan ratusan tamu undangan dan lensa kamera, aku melafalkan akad dengan suara bergetar. Tanganku dingin saat cincin disematkan ke jari manisku. Tapi saat dia menggenggam tanganku, dunia serasa diam. Suara tepuk tangan jadi gema jauh yang tak kuhiraukan. Yang terdengar hanya suara hatiku, mengucap syukur berkali-kali. Setelah pesta usai dan semua tamu pulang, tibalah malam itu, malam pertama kami sebagai suami istri. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk, mengenakan gaun satin sederhana. Jantungku berdetak kencang. Tangan gemetar. Bukan karena takut akan laki-laki di balik pintu, tapi karena aku tak tahu harus bersikap seperti apa. Aku bukan wanita glamor. Aku tidak punya pengalaman. Aku hanya Laila, gadis kampung yang sampai hari itu pun masih merasa seperti bermimpi. Pintu terbuka perlahan. Tuan Matius masuk. Masih mengenakan jas hitamnya yang kini setengah dilepas. Tapi bukan itu yang mengejutkanku. Di tangannya, sebuah nampan kecil. Di atasnya, segelas susu hangat dan selembar kain sutra. Aku tahu kamu takut, katanya pelan. Dan aku tak ingin malam ini menjadi beban. Malam ini,
Kita hanya akan bicara. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tak pernah dibesarkan untuk berharap perlakuan seperti ini. Aku pikir malam pertama akan menjadi saat di mana hak seorang suami mengambil tempat. Tapi ternyata, ia memberiku ruang untuk bernapas. Untuk merasa aman. Kami duduk berdampingan. Ia memberiku susu hangat, lalu mulai bertanya tentang kampung halamanku, tentang masakan favorit ibuku, tentang mimpi kecilku waktu masih sekolah dasar. Aku menjawab semua sambil terisak. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa dicintai dengan utuh, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Malam itu kami bicara sampai dini hari, tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Aku tertidur dalam pelukannya. Bukan pelukan penuh hasrat, tapi pelukan penuh penghormatan. Sehangat selimut, seaman pelukan ibu. Dan ketika fajar mulai menyelinap ke balik jendela, aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku bukan lagi pembantu rumah tangga. Aku adalah istri dari pria yang melihat jiwaku, jauh sebelum melihat wujudku. Pagi setelah malam pertama itu, langit Afrika tampak berbeda. Lebih cerah, lebih jernih. Atau mungkin itu hanya perasaanku, karena sejak aku membuka mata, aku merasa seperti telah dilahirkan kembali. Aku menatap wajah pria di sampingku. Tuan Matthews, kini suamiku. Ia masih tertidur. Napasnya teratur, ekspresinya tenang. Aku bangkit perlahan, menyelimuti tubuhnya, lalu menuju dapur. Karena meski aku kini seorang istri dari pria berpengaruh, kebiasaan tetaplah kebiasaan. Tanganku meracik teh, menyiapkan roti, bahkan sempat memasak nasi goreng dengan sambal terasi yang kupelajari dari ibu. Dan lucunya, ketika ia mencicipinya, ia tertawa kecil. Kau tahu, aku mulai berpikir makanan terlezat bukan di restoran mewah, tapi di tanganmu. Hari-hari setelah itu berjalan seperti lembaran baru yang kutulis perlahan. Bukan lagi sebagai pelayan, tapi sebagai pendamping hidup. Aku mulai mendampingi Matthews ke berbagai acara sosial, makan malam dengan tokoh-tokoh penting, pertemuan bisnis, bahkan kadang-kadang duduk di ruang rapat bersamanya, hanya untuk mendengarkan dan belajar. Awalnya aku gugup. Bahasa Inggrisku patah-patah. Cara jalanku kaku. Pakaianku terlalu sederhana. Tapi Matthews menggenggam tanganku di setiap langkah. Jangan berubah jadi orang lain, katanya. Dunia akan belajar menerima perempuan jujur, bukan sekadar perempuan pintar bersandiwara. Perlahan, dunia pun mulai melihatku. Media masih sibuk menulis kisah kami. Cinta di negeri asing. TKW menikahi raja bisnis properti Afrika Barat. Cinta tak mengenal status. Begitulah mereka menyebut kami. Foto pernikahan kami tersebar di mana-mana. Ada yang mendukung. Ada pula yang mencibir. Ada yang bilang aku oportunis. Ada yang bilang aku hanya mengejar uang. Awalnya komentar-komentar itu menyakitkan. Tapi Matthews memelukku dan berkata, kita tidak hidup untuk menjelaskan diri pada semua orang. Kita hidup untuk membuktikan siapa kita sebenarnya. Dan aku membuktikannya dengan cara yang kutahu, membantu mereka yang dulu berada di posisiku. Aku mendirikan sebuah yayasan kecil, untuk para TKW yang terlantar di Afrika. Aku tahu persis rasa takut saat dijanjikan surga oleh agen, tapi berakhir dalam neraka kerja paksa. Aku tahu sakitnya saat menangis sendiri di negeri orang, tanpa siapapun yang peduli. Dan aku tidak ingin ada Laila lain yang mengalami itu. Dengan dukungan Matthews, yayasan itu berkembang. Kami menampung, melindungi, bahkan menyekolahkan anak-anak para TKW yang ditinggalkan. Aku mulai bicara di forum publik, hadir di televisi lokal, bahkan diundang ke beberapa konferensi internasional. Tapi seperti semua kisah yang mulai bersinar, ujian datang lebih tajam. Orang-orang mulai menyebar fitnah. Katanya aku perempuan licik yang mengelabui majikan. Katanya aku hanya memanfaatkan kekayaan untuk mendongkrak citra. Katanya aku bukan siapa-siapa, dan akan tetap jadi orang kampung, walau dibalut emas. Aku menangis lagi. Tapi kali ini, bukan karena terluka, melainkan karena aku tahu, aku tidak sendirian.
Di suatu acara TV, ketika aku diwawancara, datanglah seseorang yang membuat napasku tercekat. Seorang perempuan paruh baya, mengenakan kerudung lusuh, membawa secarik surat. Ia menyerahkannya padaku dan berkata, "Ini dari ibumu di kampung." Tanganku gemetar. Aku membuka surat itu di tengah studio. "Nak, maafkan ibu dan ayah. Waktu kamu bilang ingin jadi TKW, kami merasa gagal. Ayah merasa tak pantas sebagai orang tua. Tapi hari ini, kami menangis bahagia melihatmu. Kamu tidak hanya mengangkat nama keluarga, tapi nama bangsa. Ibu rindu. Ayah sudah lama ingin memelukmu." Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Di hadapan kamera, di hadapan penonton. Dan saat itu juga aku tahu, waktunya pulang. Aku dan Matius pulang ke Indonesia tanpa pengumuman, tanpa rombongan, tanpa kamera. Tidak ada karpet merah, tidak ada wartawan. Hanya kami berdua, dan dua anak kecil yang kini mulai tumbuh memanggilku, "Mama," tanpa perlu diterjemahkan oleh bahasa. Kupilih diam-diam. Kupilih sederhana. Karena aku tak ingin pulang sebagai perempuan viral atau istri miliarder, apalagi idola TKW. Aku hanya ingin pulang sebagai Laila, anak dari seorang ibu yang suka menyuapiku dengan tangan keriputnya, dan ayah yang selalu merasa gagal padahal ia telah menanamkan keberanian ke dalam jiwaku sejak kecil. Kami naik mobil sewaan dari bandara. Aku mengenakan kerudung polos dan gamis sederhana, tak lebih mahal dari satu piring nasi pecel. Di dalam mobil, tanganku menggenggam erat surat dari ibu, kuselipkan di saku dada seperti jimat. Ketika mobil memasuki jalan tanah yang berdebu itu, hatiku mulai bergetar. Semakin dekat ke rumah, kakiku semakin gemetar. Dari kejauhan, aku melihat rumah panggung tua itu masih berdiri, meski catnya sudah semakin pudar. Tapi ada sesuatu yang tidak berubah. Aroma kayunya. Aroma masa kecilku. Aku turun dari mobil. Tak bersuara. Hanya suara angin. Dan derap langkah perlahan. Ibu keluar dari pintu rumah. Mengenakan daster biru lusuh. Menatapku lama. Lalu menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat. Tangannya bergetar. Ia berdiri di sana, seperti membeku oleh kenyataan yang belum sepenuhnya ia percayai. Ayah berdiri di belakangnya. "Diam, aku." Matanya memerah. Dan kemudian, tanpa aba-aba, mereka berlari. Ibu memelukku lebih erat dari saat aku pamit pergi dulu. Air matanya tak lagi ditahan. Ayah menyusul, memeluk dari belakang, dan berkata dengan suara paling serak yang pernah kudengar, "Anakku, maafkan ayah. Ternyata kamu jauh lebih kuat dari yang pernah kami kira." Aku menangis. Aku menangis seperti anak kecil yang pulang setelah tersesat terlalu lama. Tak ada kamera. Tak ada mikrofon. Tak ada wartawan. Tapi saat itu, aku tahu, semua gelar, semua angka, semua pemberitaan viral, lenyap tak berarti. Yang tersisa hanyalah aku, ibu, dan ayah. Tiga manusia yang dulu hidup dari rasa bersalah dan harapan, kini berkumpul kembali dalam pelukan nyata. Kami duduk bersama di tikar tua. Matius ikut duduk di tanah, tanpa alas. Ia menunduk penuh hormat di hadapan kedua orang tuaku. Anak-anak kami bermain di halaman dengan kaki telanjang, tertawa, mengejar ayam kampung. Dan saat malam tiba, aku menatap atap rumah yang masih bocor itu, tapi kini dengan hati yang lapang. Karena aku tahu, aku bisa memperbaikinya. Tapi lebih dari itu, aku telah memperbaiki sesuatu yang lebih penting, harga diri keluargaku. Keesokan harinya, aku pergi ke pasar bersama ibu. Orang-orang melihatku, ada yang menyapa, ada yang hanya berbisik. Tapi aku tak merasa terganggu. Karena hari itu, aku berjalan bukan sebagai selebriti. Aku berjalan sebagai putri desa yang pulang membawa bukti bahwa takdir bisa diubah oleh satu hal sederhana, kejujuran. Sejak itu, hidupku tak lagi sama. Aku tetap tinggal di Afrika bersama Matius dan anak-anak, tapi aku sering pulang ke Indonesia. Aku bangun sekolah kecil untuk anak-anak TKW. Aku membangun dapur umum untuk para janda yang kesepian.
Aku berdiri di podium, bukan untuk pamer, tapi untuk bercerita tentang seorang gadis desa yang dulu hanya ingin punya dapur yang tidak bocor. Dan jika kau bertanya, apa yang paling kubanggakan dari semua ini? Bukan rumah besar, bukan uang miliaran, bukan gelar istri jutawan. Yang paling kubanggakan adalah, aku tetap menjadi Laila, gadis kecil yang jujur, setia pada amanah, dan percaya bahwa satu langkah tulus bisa mengubah takdir siapapun. Dan kisah ini belum selesai, karena aku akan terus menulis bab baru, dengan cinta, dengan iman, dan dengan nama baik yang tak akan pernah kulepaskan, bahkan ketika dunia mencoba merampasnya.